Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Midokdok. Di sini dengan Arya, Fatlin, dan Tiara. Oh iya, sebelumnya aku mau nanya nih, Tiara sama Arya tahu nggak EEG atau elektroencephalografi itu apa? nggak tahu. Emang EEG itu apaan sih? Iya, apaan sih? Oke, jadi EEG itu adalah suatu metode untuk merekam aktivitas elektris pada permukaan kepala manusia yang bertujuan untuk menggambarkan aktivitas makroskopik dari permukaan otak manusia. Nah, kalian tahu kan otak itu apa? Tahu dong, jadi otak adalah organ vital pada makhluk hidup yang disusun oleh miliaran syaraf satu sama lain yang dapat bersinkronisasi dengan tubuh lain untuk melakukan segala hal dalam aktivitas sehari-hari. Ada nggak sih alat yang digunakan untuk merekam aktivitas elektris pada otak? Banyak dong. Setahu aku sih ada fMRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging, kemudian ada PET atau Positron Emission Tomography, dan yang terakhir itu ada MEG atau magnetoencephalografi. Tapi untuk EEG sendiri aku baru tahu sih. Nah, jadi dari beberapa hal yang disebutin Arya tadi, sebenarnya EEG itu adalah instrumen yang dianggap aman dan tidak memakan biaya yang besar dalam pelaksanaan prosedurnya. Teknis prosedur evaluasi EEG ini tidak memberikan dampak negatif ke tubuh walau dilakukan repetisi dalam jangka waktu yang cukup dekat karena EEG ini hanya menangkap sinyal aktivitas elektris pada otak yang dikirimkan oleh sel saraf piramida pada bagian permukaan kepala. Oh gitu deh. Emang manfaat EEG itu apa aja sih? Oh, dari yang aku baca sih manfaat EEG itu dalam bidang klinis seperti untuk mendeteksi seizure pada penderita epilepsi, studi tidur, mengetahui adanya kerusakan pada otak, mengamati otak pada pasien Alzheimer, dan untuk proses rehabilitasi maupun asistif teknologi. Sedangkan untuk kegunaan dari EEG sendiri itu ada untuk diagnostik, monitoring, dan mengetahui perkembangan otak. Nah guys, secara fundamental, P300 Brain Speller adalah satu cara untuk mengkomunikasikan sinyal otak menggunakan kriteria dari P300. Tapi kalian tahu belum apa itu P300? Nah, dari literatur yang kubaca, ini adalah gambar P300 sebagai berikut. Check it out. Stimulasi ini dapat berupa repetisi gambar dengan progresi kemunculan dalam periode waktu yang tetap dan acak, sesuai dengan rancangan eksperimen atau prosedur yang telah ditentukan. Dalam kajian neuroscience, kemunculan sinyal P300 menunjukkan tingkat atensi otak dalam memperhatikan satu objek. Semakin tajam dan tinggi tikangan potensial yang dihasilkan, atau durasi peak yang cukup lama pada rentang waktu 250 sampai dengan 300 ms, maka menunjukkan tingkat atensi yang lebih baik. Jadi guys, dengan memanfaatkan prinsip dari P300 tersebut, implementasi sinyal otak sebagai asistif teknologi atau yang lebih dikenal dengan istilah Brain Computer Interface atau BCI dapat digunakan untuk menjadi cara berkomunikasi seseorang yang memiliki keterbatasan pada fisik dan memiliki penyakit tertentu, seperti contohnya tetraplegia. Kira-kira untuk cara kerja dari P300 Brain Speller menggunakan BCI atau Brain Computer Interface sendiri, ada yang tahu nggak kira-kira dari kalian? Untuk cara kerja dari P300 Brain Speller sendiri itu menggunakan suatu kumpulan instruksi atau dapat berupa gambar maupun karakter alpha numericals yang kemudian kita sebut sebagai speller. Nah, speller akan ditampilkan secara acak dan bergantian berulang di tiap-tiap karakter. Subjek diminta fokus pada huruf, angka, atau karakter yang ingin kita pilih. Setelah diproses oleh sekumpulan prosedur, output yang dihasilkan adalah karakter yang dipilih berdasarkan hasil atensi atau fokus seseorang terhadap suatu karakter menggunakan gelombang otak yang direkam oleh EEG yang selanjutnya dapat ditampilkan dan ditunjukkan dengan tampilan tertentu. Seperti menjadi suatu karakter yang tertampil pada layar untuk menjadi sistem perintah atau pengetikan secara otomatis berdasarkan fitur P300 yang diekstraksi melalui beberapa proses yang cukup panjang dan kompleks. Untuk dapat mengenali suatu pola atau memberikan output, proses yang berlangsung memiliki beberapa tahapan sekuensial.
Selain itu, dari proses tersebut dapat terlihat bahwa beberapa bidang keilmuan sangat dibutuhkan, seperti programmer, tenaga medis, perancangan sistem instrumentasi, hingga data science untuk membangun model sistem klasifikasinya. Oke, jadi saat pemberian stimulasi nantinya karakter atau huruf itu akan dimunculkan secara random dengan frekuensi kemunculan yang diberikan adalah tetap. Nah, kemudian nantinya otak itu akan merespon. Meresponnya itu dengan cara melepaskan atau mengeluarkan sinyal elektrik dengan pola tertentu dan direkam oleh EEG. Setelah itu, sinyal otak yang telah direkam oleh EEG tadi nantinya akan diolah nih pada tahapan preprocessing yang mana gunanya itu untuk menghilangkan gangguan-gangguan atau mengurangi interferensi sinyal yang tidak diinginkan. Setelah itu, dengan menggunakan teknik matematika tertentu seperti probabilitas dan statistik, computational programming, dan sejenisnya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ekstraksi fitur atau ciri dari tiap karakter yang menjadi fokus dari subjek tersebut dan digunakan sebagai fitur untuk membedakan dengan karakter yang satu dengan yang lainnya. Pada proses akhirnya, P300 Brand Speller membutuhkan algoritma pengenalan pola atau classifier untuk membedakan tiap fitur untuk masing-masing karakter atau huruf yang setelah dikenali akan ditampilkan dalam bentuk tampilan visual, seperti mengeluarkan huruf maupun perintah tertentu yang dapat ditampilkan dalam bentuk visual hingga dapat dipahami dan dibaca oleh orang lain. Pada proses akhirnya, P300 Brand Speller membutuhkan algoritma pengenalan pola atau classifier untuk membedakan tiap fitur untuk masing-masing karakter atau huruf yang setelah dikenali akan ditampilkan dalam bentuk tampilan visual, seperti mengeluarkan huruf maupun perintah tertentu yang dapat ditampilkan dalam bentuk visual hingga dapat dipahami dan dibaca oleh orang lain. Oh, begitu. Nice. Paham nih. Jadi pastinya kan teknologi ini akan sangat bergantung kepada kemampuan seorang dalam berkonsentrasi kan. Dan hal ini tuh dapat menyebabkan mereka untuk cepat lelah ketika mereka mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lainnya yang tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi verbal maupun fisik. Iya guys, tapi teknologi ini akan menjadi sangat bermanfaat loh bagi para pihak-pihak penyandang disabilitas yang hanya memiliki otak sebagai sarana untuk hidup dan berinteraksi di saat seluruh bagian tubuhnya yang lain sudah tidak dapat digerakkan kembali. Wah, bener nih kata Arya dan Tiara. Untuk kedepannya nanti, tantangan dari implementasi teknologi ini itu berkaitan dengan pengembangan device EEG-nya yang portable dan wireless, sehingga nanti dapat digunakan tanpa terhubung dengan alat konvensional yang menyebabkan sulit untuk digunakan pada kegiatan sehari-hari. Untuk teknologi BCI ini tidak hanya terhenti pada P300 Brand Speller, namun sudah merambah pada dunia komputer game, sistem kendali atau controller, hingga alat ukur kognitif untuk evaluasi klinis maupun psikologis. So, studi terkait EEG ini masih terbuka lebar nih guys. Untuk Arya sama Tiara, gimana nih? Ada keinginan nggak buat riset di bidang ini? Wah, kalau aku sih tertarik banget nih. Kalau kamu sendiri gimana, Ra? Menarik sih, apalagi studi terkait EEG masih terbuka lebar, terutama di Indonesia. Wah, keren-keren. Harus tertarik dong, apalagi kan kita ini mahasiswa teknik elektro yang berkutat pada bidang tersebut. Jadi, sudah seharusnya kita membantu untuk memajukan teknologi tepatnya di bidang biomedis di Indonesia. Amazing, keren. Sangat bermanfaat sekali obrolan kita kali ini. Tapi berhubung laporan praktikum kita belum kelar, kayaknya obrolan kita kali ini cukup sampai di sini aja ya guys. Salam dari Midogdog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.